Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 1 akan menjelaskan sedikit mengenai periode Orde Lama dan Orde Baru dalam mata kuliah Landasan Pendidikan. Anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya Firdaus, dan yang kedua Saiful Amri, dan yang terakhir Rahmawati. Baik, mari kita langsung ke pembahasan. Disimak baik-baik ya. Orde Lama. Orde Lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral Orde Lama, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pelaksanaan sistem politik pada masa Orde Lama. Tahun 1945 sampai 1950 terjadi penyimpangan antara lain berubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Tahun 1950 sampai 1959, sistem pemerintahan yang dianut parlementer kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat, dan yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dan yang selanjutnya, presiden berhak membubarkan DPR. Dan yang terakhir, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Era 1950 sampai 1959 ialah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, di mana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai amanat UUD 1950. Namun, sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Tahun 1959 sampai 1968, demokrasi terpimpin. Sejarah Indonesia 1959 sampai 1968 adalah masa di mana sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam berbagai penyimpangan demokrasi terpimpin. Pancasila diidentikan dengan Nasakom, produk hukum yang setingkat dengan undang-undang ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden, Penpres, daripada persetujuan. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DPR hari pemilu 1955. Presiden menyatakan perang dengan Malaysia. Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Dan terakhir, hak budget tidak jalan. Penyimpangan konstitusional pada masa Orde Lama. Yang pertama, kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk oleh presiden. Yang kedua, MPRS menetapkan Oresiden menjadi presiden seumur hidup, atau hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. Pimpinan MA diberi status menteri. Hal ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Pada pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950, keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk. Antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang De Javaasche
Bank mata uang pemerintahan Hindia Belanda dan mata uang penduduk Jepang. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1957. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori muzhab klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi antara lain gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang Sanering 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Nasionalisme de Facases Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1950 lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Proses suksesi. Pemerintah Orde Baru lahir secara situasional setelah peristiwa Gerakan 30 September 1956 atau PKI. Lahirnya Orde Baru ada beberapa versi, antara lain A. Berdasarkan versi pemerintahan Orde Baru ditandai oleh keluarnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966. B. Lahirnya Orde Baru pada tanggal 10 Januari 1966 bersamaan dengan tercetusnya Tritura, atau 3 tuntutan rakyat. Ialah tuntutan dari para mahasiswa yang mengadakan demonstrasi terhadap pemerintah Presiden Soekarno. C. Orde Baru lahir pada tanggal 23 Februari 1967. Sesak peristiwa penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto selaku pengembang Super Semar. Landasan kehidupan Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan yang diletakkan pada kemurnian, pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan, maka pemerintahan Orde Baru mempunyai landasan. Yang pertama, landasan ideal Pancasila, dan yang kedua, landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru. Kebijakan politik pemerintahan mendasarkan seluruh kebijakan pemerintah pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghapus Undang-Undang Produk Orde Lama dan menggantinya dengan Undang-Undang versi Orde Baru, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Dalam hal ini, Presiden bertanggung jawab kepada MPR, melaksanakan pemilihan umum, melakukan penyederhanaan partai politik. Kebijakan politik ekonomi. Kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS tahun 1966. Pada sidang tersebut telah dikeluarkan TAP MPRS tahun 1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Soeharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut. A. Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966 tentang pokok-pokok regulasi. B. Mengeluarkan Peraturan 10 Februari 1967 tentang harga dan tarif. C. Peraturan 28 Juli 1967 tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia. D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penamaan modal asing. E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja RAPBN. Di samping langkah-langkah tersebut di atas, Presiden Soeharto juga melakukan pendekatan dengan negara maju untuk penundaan penyebaran utang Indonesia.
Indonesia dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Usaha tersebut menunjukkan hasilnya. Terbukti Indonesia mendapatkan kesempatan untuk penangguhan Grup On Indonesia. Kelebihan sistem pemerintah Orde Baru. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya US $70 dan pada 1966 telah mencapai lebih dari US $1,565 dan sukses transmigrasi dan sukses KB, pengangguran minimum, sukses memerangi buta huruf, sukses Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun dan sukses Gerakan Wajib Belajar, sukses Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, sukses keamanan dalam negeri, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, dan yang terakhir sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. 1. Maraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan di Papua. Yang keempat, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintahan yang sangat cukup besar pada tahun-tahun pertamanya, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Yang terakhir, lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang kelompok 1 sampaikan. Semoga bisa diambil pelajarannya dan ilmunya.